Baik teman-teman. Nah, mungkin bagi kalian yang mengerjakan skripsi atau bagi kalian yang mengerjakan karya ilmiah lain, kalian sedang kebingungan karena ingin membuat daftar pustaka yang rapi, terorganisir dan terstruktur seperti ini dengan cepat. Nah, di luar sana sudah ada sih beberapa cara yang digunakan oleh orang lain, tetapi menurut saya cara saya ini yang paling cepat dan paling lengkap, karena di beberapa cara lain ada beberapa part yang hilang, misalkan keterangan website seperti ini, tahun, yang ketika kita menggunakan cara lain tersebut itu hilang part-partnya. Oke, jadi cara saya ini begini. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama yaitu Google Cendekia. Jadi caranya itu kalian buka Google Cendekia. Nah, di sini adalah tempat kita akan mencari sumber-sumber yang akan digunakan di karya ilmiah kita. Nah, ada beberapa alasan kenapa ya ini yang saya pilih. Yang pertama karena sumbernya itu kredibel, karena yang ada di dalam Google Cendekia ini hanya sumber-sumber yang sudah diakui keilmiahannya. Berbeda halnya kalau kita menggunakan Google biasa, itu kita biasanya akan diarahkan ke blogspot atau ke web-web yang belum tentu kredibilitasnya. Kalau yang ini, kita akan diarahkan ke jurnal ataupun buku. Seperti itu. Kemudian yang kedua, yang perlu dipersiapkan adalah sebuah aplikasi yang bernama Mendeley Desktop. Nah, Mendeley Desktop ini harus di-download dulu dan diinstal di komputer masing-masing. Silakan lakukan penginstalan seperti biasanya sampai selesai, nanti akan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi aplikasinya seperti ini, ada berbagai macam menu. Di sini saya sudah lama menginstalnya ya. Nah, biasanya kalau cara yang lama tadi teman-teman, dia menggunakan ini, file add files, dan biasanya kalau kita menambahkan sebuah files, baik itu buku ataupun jurnal dan lain-lain, itu tidak lengkap. Contohnya seperti ini. Ada saya mempunyai beberapa contoh file yang saya download, saya upload ke sini, tapi dia tidak lengkap datanya. Seperti ini. Judulnya itu tidak terbaca menjadi bahasa Arab seperti ini. Bahkan ada juga yang berbahasa Jepang atau Cina, Jepang ya kayaknya ya, Jepang ya. Seperti ini. Nah, ini kalau dijadikan daftar pustaka nanti hasilnya pun juga akan seperti ini, kecuali kita mengedit manual. Nah, mengedit manual ini yang saya maksud membutuhkan waktu. Nah, cara saya ini, kita bisa langsung mengambil sumber dari Google Cendekia tadi ke sini dan langsung lengkap, seperti lengkap tanpa ada kesalahan-kesalahan seperti ada bahasa Jepang dan bahasa Arab dan lain-lain. Pokoknya nanti hasilnya betul-betul lengkap. Seperti itu. Nah, kalau dua hal tadi sudah, Google Cendekia dan Google Mendeley dan aplikasi Mendeley maksud saya, langkah selanjutnya adalah kalian buka juga Microsoft Word. Nah, seperti itu, 3 ya. Jadi 3 aplikasi ini yang diperlukan. Oke, yang pertama, seperti biasa, misalkan kita ingin membuat tulisan mengenai komunikasi antar budaya, misalnya komunikasi antar budaya. Nah, kalian pilih salah satu yang akan kalian jadikan sumber. Misalkan ini buku komunikasi antar budaya. Kalian buka dulu filenya. Nah, kalau bukunya sudah terbuka begini, silahkan kalian baca. Cari mana yang akan kalian kutip. Misalkan nih,
Misalkan yang di paragraf pertama saja ya. Jadi sekedar mengingatkan, kalau kalian mengutip itu sebaiknya jangan copy paste seperti ini, tetapi kalian parafrasekan. Contoh, paragraf pertama ini kita baca dulu semua dari awal sampai akhir, kemudian kita tuliskan kembali dengan kalimat kita sendiri. Baik, silakan di pause bila perlu. Nah, setelah membaca satu paragraf ini, selanjutnya kita parafrasekan hal tersebut. Nah, kita sudah memparafrasekannya. Sekarang kita melakukan pengutipan atau memberikan keterangan pengutipan. Biasanya kita kan kalau yang manual kita menggunakan harus lihat dulu judulnya, nama pengarang, nama penulisnya, terus kita tulis misalkan Herman 2000 sekian. Nah, kekurangannya kalau kita menggunakan cara manual seperti itu tidak terdeteksi, tidak bisa otomatis membuat daftar pustaka. Nah, sekarang kita kembali ke halaman pencarian. Nah, ini dia cara saya. Cara saya adalah kita klik tanda kutip ini, kemudian di sini akan ada 3 macam. Kita tidak mengcopy ini, teman-teman, tapi kita ke sini. Kita ambil bagian bib teksnya. Kita klik kanan, terus save link as. Nanti kita akan bawa ke halaman simpan. Pastikan kalian menyimpannya dengan teks dokumen. Ubah namanya menjadi komunikasi budaya. Kemudian save. Setelah itu kalian buka aplikasi Mendeley, kemudian klik file, kemudian di sini dia perbedaannya. Rata-rata orang menggunakan ada yang add file, add folder dan sebagainya sampai ke 4 ini, bahkan yang manual. Kalau cara saya kita import, kemudian kita ambil yang bibtex. Nah, kemudian kita cari file yang komunikasi yang tadi. Kita ubah ini tidak terdeteksi, tapi kita ubah menjadi teks. Nah, ketika ini harus teks ya, karena tadi kita menyimpannya dengan teks dokumen. Kita ingat namanya tadi adalah komunikasi antar budaya. Kita klik 2 kali. Jang. Nah, semuanya muncul otomatis, mulai dari judul, penulis, tahun, citasi key-nya, publisher-nya, semuanya lengkap. Jadi kita nanti bisa langsung mengutipnya. Kita kembali lagi ke Word. Cara mengutipnya itu gampang sekali. Jadi sebelum kalian kesini, kalian pastikan dulu kalian menginstal ini di bagian Mendeley desktopnya. Kalian install dulu ke tools, terus install MS Word plugin. Karena saya sudah menginstalnya, di sini tulisannya uninstall. Nah, begitu. Kalian setelah menginstal install sampai selesai, nanti akan muncul menu ini di Microsoft Word kalian, yaitu di reference. Nanti akan muncul satu tab khusus Mendeley. Cara mengutipnya adalah ketik insert citation, kemudian ketik komunikasi antar budaya. Nah, ini adalah buku yang kita ambil, yang ini tadi kita ambil dari buku ini, maka kita klik ini, kita klik OK. Nah, nanti secara otomatis akan membuat kutipan seperti ini ya, tambahkan titik saja. Nah, ciri-ciri dari sebuah kutipan yang sudah tersinkronisasi yang benar adalah ketika kita klik 1 kali dia akan berwarna abu-abu seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita mengulang lagi
langkah dari awal tadi untuk membuat kutipan-kutipan selanjutnya. Nah, anggaplah kita sudah menyelesaikan satu artikel atau satu karya ilmiah dari awal sampai akhir, dan kita telah memasukkan berbagai macam kutipan, dan di sini sampelnya adalah 3 kutipan. Kita akhirnya sudah siap membuat daftar pustaka. Caranya itu gampang sekali, masih tetap di tab reference. Kalau tadi kita menggunakan insert, sekarang kita menggunakan yang ini, insert bibliografi. Kalau tadi insert citation, kalau yang sekarang insert bibliografi. Cukup dengan satu kali klik teman-teman, semuanya langsung jadi. Nah, sudah jadi lengkap sesuai format yang ditentukan. Kalian juga bisa mengubah formatnya di sini. Ada berbagai macam format sesuai dengan karya ilmiah yang akan kalian buat. Ini adalah macam-macam formatnya, ada American Political Science, tapi secara umum yang dipakai adalah yang ini, yang ini American Psychological Association 6th edition. Yang ini yang sekarang umumnya digunakan. Seperti itu. Nah, itulah dia cara membuat mengutip dan membuat daftar pustaka dengan cepat. Thank you.